Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif melalui channel YouTube kami Komputer Tutorial Center. Seperti biasa kita akan belajar tentang ilmu-ilmu komputer. Kali ini kita akan belajar tentang dasar desain grafis ya. Desain grafis dengan menggunakan Corel Draw. Yang materi kali ini kita akan membahas tentang tipografi ya. Tipografi mungkin banyak dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berkecimpung di dunia percetakan, dunia reklame dan lain sebagainya. Ya, tipografi merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu, sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Ya, dari artinya tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya tipografi itu menyusun kata, menyusun kalimat, menyusun tulisan dengan menggunakan desain tertentu yang mengandung nilai artistik tetapi juga mengandung pesan-pesan tertentu ya, pesan-pesan yang akan disampaikan oleh masyarakat ya. Biasanya bisa kita gunakan pada reklame, kemudian pada tulisan di kaos, tulisan brosur dan lain sebagainya. Tujuannya agar orang yang melihat reklame tersebut itu akan tertarik untuk membacanya. Apa sih tulisannya ya. Tetapi ketika dibaca ternyata mengandung unsur pesan-pesan yang disampaikan oleh pembuat dari reklame tersebut. Itu yang dimaksud dengan tipografi. Contoh tulisan tipografi itu seperti ini ya. Nah, tipografi atau tipografi sebagai unsur dalam tata letak dapat memiliki pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman atau setiap barang cetakan, atau dalam pengertian lebih sempit hanya meliputi pemilihan, penataan dan berbagai hal bertalian pengaturan baris-baris susun huruf, tidak termasuk ilustrasi dan unsur-unsur lain, bukan susun huruf pada halaman cetak ya. Jadi hanya tulisan-tulisan tertentu, kata tertentu yang ditempelkan ya, tulisannya sangat singkat biasanya, tidak terlalu banyak tulisan tetapi mengandung unsur artistik ya, mengandung unsur seni. Kemudian ada pesan yang disampaikan ya, pesannya pun pesan yang singkat. Kalau banyakkan tulisan orang kadang males untuk membacanya ya. Ini contoh saja ya, ini slogan dan logo, ini headline, ini body copy, sub headline, visual ya. Nah, tipografi dalam proses penyusunan tata letak sebaiknya tidak dipahami sebatas memilih jenis huruf ya. Tipografi lebih mengarah pada cara mengorganisasikan huruf. Pengorganisasian tersebut tidak sebatas memilih jenis huruf yang cocok untuk headline, subheadline, body copy, logo type dan lain-lain. Pengorganisasian ini meliputi pengaturan jarak antar baris, antar huruf, antar kata, spasi, termasuk memastikan bentuk atau anatomi huruf yang sesuai dengan tema pesan. Ya, pemilihan jenis huruf juga dengan memperhatikan kelengkapan seri huruf seperti reguler, bold, bold italic, kemudian italic ya. Jadi digunakan pengaturan-pengaturan itu sedemikian rupa biar terkesan menarik tetapi juga bisa dibaca, gampang dipahami oleh orang yang melihatnya. Nah, tipografi dalam fungsinya sebagai unsur tata letak secara umum berupa teks yang terdiri atas beberapa bagian. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah judul atau headline. Dalam sebuah komposisi tata letak merupakan bagian yang terpenting atau utama ya, untuk menarik perhatian dan merupakan hal yang pertama kali dibaca. Judul berperan sebagai pembuka yang akan mengarahkan pembaca untuk lebih jauh mengetahui informasi atau isi pesan yang ada di dalamnya. Dalam memilih judul sebaiknya singkat, jelas, dan menarik secara visual dengan isi pesan. Ya. Kemudian yang kedua ada subjudul atau subheadline.
Ini merupakan kelanjutan dari judul yang berfungsi menjelaskan makna atau arti pada judul. Judul itu maksudnya apa? Itu diartikan terlebih dahulu pada subjudul. Ya, karena judul biasanya cukup singkat, maka perlu adanya penjelasan sedikit lebih panjang yang saling mendukung dengan judulnya. Ukuran huruf subjudul lebih kecil dari judul dan lebih besar dari isi naskah atau body copy. Kemudian yang ketiga itu ada naskah atau body copy. Ini kalimat yang berisi informasi yang lebih mendetail dan mendalam sesuai dengan tema pada judul, berfungsi untuk memberikan wawasan kepada pembaca sehingga pembaca dapat menganalisis isi pesan, ya, menentukan sikap dan tindak lanjut terhadap pesan yang disampaikan. Susunan naskah dapat dikombinasikan dengan unsur ilustrasi agar lebih menarik, memperjelas atau memberikan gambaran terhadap isi naskah. Nah, kemudian yang keempat adalah logotype. Logo yang berupa teks atau huruf disebut logotype. Logo sebagai identitas produk atau instansi dibuat sederhana dan komunikatif yang merupakan manifestasi dari seluruh filosofi sebuah produk atau perusahaan. Sedangkan logo yang berupa gambar atau simbol disebut logogram. Dalam menyusun logo, hendaknya dirancang dengan kreatif, mudah dibaca, serasi dengan karakter produk, artistik, elegan, dan harmonis. Ya, ini biasanya membuat sebuah logo yang isinya adalah tulisan. Ya, isinya adalah kata, bukan gambar ya. Kalau gambar itu namanya logogram. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini ada juga. Nanti selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana membuat tulisan-tulisan menarik ya. Ini beberapa contoh saja ya. Oh ya, ini sampai sini dulu. Kejelasan bentuk huruf dan keterbacaan. Kejelasan bentuk huruf atau legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter atau rupa huruf atau tulisan tanpa harus bersusah payah. Hal ini ditentukan oleh satu, kerumitan desain huruf seperti penggunaan kait, kontras goresan, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan warna. Yang ketiga, frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita membuat sebuah tulisan huruf tipografi, itu harus memperhatikan tiga hal ini. Ya, kerumitan desain huruf seperti penggunaan kait, kontras goresan, dan sebagainya. Penggunaan warna sehingga orang yang melihat itu akan tertarik untuk melihatnya. Kemudian frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seberapa sering orang melihat jenis huruf tersebut. Ya. Susunan huruf saat dibaca yang dipengaruhi oleh satu, jenis huruf, kemudian ukuran, kemudian pengaturan termasuk di dalamnya alur, spasi, kerning, perataan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kontras warna terhadap latar belakang. Ya, ketika kita membuat sebuah tulisan yang menarik, itu harus disesuaikan warnanya itu antara tulisan dengan background, latar belakangnya itu harus kontras, harus bisa menarik orang ya. Tapi kalau misalkan tulisannya itu warnanya hampir sama dengan latar belakang, orang itu enggan untuk membacanya ya. Itu ya, tipografi adalah ilmu yang dipakai dalam menentukan dan pemilihan teks sebagai unsur dalam tata letak. Jadi unsur tersebut berupa teks atau teks. Langkah untuk membuat teks pada Adobe Illustrator adalah dengan seperti ini. Ini pada Adobe Illustrator ya. Sekarang kemudian ini pada Corel Draw ya, dengan menggunakan text tool. Sekarang kita coba praktekkan dengan menggunakan Corel Draw ya. Untuk membuka program Corel Draw, kita bisa lihat pada halaman desktop ya. Kalau sudah ada di halaman desktop, tinggal kita klik 2 kali. Kalau tidak ada, kita masuk pada menu start ya. Kemudian kita tuliskan saja di sini Corel ya. Ini sudah ada Corel Draw X7 yang saya pakai. Kita klik. Nah, ini tampilan awal ketika kita membuka program Corel Draw. Saya kira sudah saya jelaskan satu persatu ya.
tinggal kita langsung saja mempraktekkan. Ya, seperti biasa untuk membuka program membuat produk baru atau dokumen baru atau lembar kerja baru, kita klik saja new document. Klik new document, kemudian di sini kita atur ukurannya. Ukurannya misalkan saya menggunakan ukuran folio ya, 21,5, kemudian tingginya 33. Ya, kita gunakan ini potret ya. Kalau kita gunakan landscape seperti ini. Ya, ini menggunakan sentimeter satuannya. Number of page, halamannya itu cuma 1. Primary color mode kita pilih CMYK. Rendering resolution ini 300 dpi. Ya, kemudian kita klik OK. Ya, ini tampilan lembar kerja pada CorelDRAW. Nah, kemudian seperti biasa untuk mengatur tata letak itu seperti biasa kita pastikan koordinat di pojok kiri atas lembar kerja itu biar 00, sehingga harus kita tarik pada ruler. Ini kita klik dan drag, kemudian kita sampai di sini, sampai posisi garis putus-putus ini nempel pada garis lembar kerja. Setelah itu kita lepas. Nah, maka ini koordinatnya sudah 00. Ini tujuannya untuk mengatur tata letak ya, biar pas dan lebih menarik ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat sebuah tulisan pada CorelDRAW? Kita menggunakan text tool atau menggunakan F8 pada keyboard. Kita klik di sini pada samping kiri di samping kiri halaman lembar kerja, kita klik ya. Kemudian kita tulis saja di sini. Ya. Misalkan kita ketikkan saja desain grafis. Ya. Desain grafis. Kita bisa mengatur tulisan hurufnya, fontnya. Misal kita gunakan Arial Black saja. Ya, kemudian ukurannya agak besar, misalkan katakanlah 72. Ya, ini desain grafis. Kemudian saya duplikat ini dengan menggunakan Ctrl D ya, biar ada 2 tulisannya. Ini kita duplikat, Ctrl D pada keyboard. Nah, kemudian kita tarik di sini biar posisinya pas ya. Nah, kemudian ini kita luruskan biar posisinya pas tengah. Sambil menekan tombol shift pada keyboard, kita klik desain grafis yang di atas, klik ya, kemudian kita center saja. Nah, ini posisinya sudah benar-benar center ya, lurus. Nah, untuk yang di bawah kita rubah saja, kita gunakan center ya, kemudian kita klik text tool seperti tadi ya, kemudian F nya kita ganti menjadi T ya. Desain grafis, desain gratis. Nah, kemudian selanjutnya kita buat tulisan bukan ya, bukan. Kita atur jenis hurufnya atau font ya, kita pilih yang agak atin ya, kita cari huruf yang menarik. Ya, mungkin ini saja, kita ganti ukuran hurufnya ya, misalkan seperti ini, bukan, ini nanti dipasang di sini ya. Kemudian kita atur huruf atau tulisan yang di atas ya. Di sini ada beberapa pengaturan ya.
Ya, di sini ada drop shadow. Ini kalau misalkan kita gunakan drop shadow, ini bisa kita klik dan drag di sini. Nah, ini ada bayang-bayang. Ya, misalkan seperti ini. Atau kita gunakan yang lain, misalkan contour. Ya, warnanya bisa kita ganti misalkan seperti ini, kuning. Ya, jadi ada latar belakangnya ya. Atau yang lain ya, kita gunakan misalkan ada blend, klik ke sini ya. Ya, seperti ini, maka akan terbentuk tampilannya seperti ini ya. Ini bisa kita ganti, misalkan kita kasih warna lain, kita klik 2 kali, kemudian kita atur misalkan di sini ukurannya 2, kemudian warna merah misalkan kita klik OK ya, sehingga akan muncul tampilan seperti ini ya. Kalau kembali kita klik undo saja misalkan ya. Nah, kemudian yang lain itu ada yang namanya distort ya. Distort ini untuk membuat tampilan tulisan misalkan jadi seperti ini ya. Jadi tampilannya itu jadi ruwet seperti ini ya. Kalau misalkan mau diperkecil, kita klik zoom ya, kemudian kita klik kembali ini kita tarik saja. Nah, misalkan seperti ini ya, kita zoom out sehingga tulisannya agak kebaca sedikit ya. Ini untuk distort ya. Kemudian yang lain misalkan kita gunakan envelope ya. Oh, ini di undo dulu ya. Ya, kita gunakan envelope ya. Kita zoom dulu ya biar besar. Nah, misalkan kita gunakan envelope, ini bisa kita tarik ke atas misalkan seperti ini ya. Ini tarik ke bawah juga bisa seperti ini ya, sehingga tampilannya tengahnya itu lebih besar dibandingkan kanan dan kirinya ya. Atau kita buatkan yang lain, extrude ya. Extrude ini misalkan mau ya, apa namanya, 3 dimensi ya. Seperti ini, kita klik non, misalkan garisnya kita kasih warna, misalkan kita kasih warna merah ya, kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini ya. Nanti tinggal misalkan ya, kita undo dulu ya. Ya, misalkan seperti ini. Ini kita perkecil ukurannya misalkan 48 ya. Ini misalkan kita kasih warna merah ya. Kemudian kita atur lagi dengan menggunakan envelope untuk tulisan desain gratisnya. Ini kita tarik ke atas misalkan seperti ini ya. Ya, katakanlah seperti ini. Kemudian ini ditaruh di sini, misalkan kita kasih warna kuning ya, dikasih line-nya warna
hitam misalkan. Kita klik OK ya, atau dipertebal lagi warna ukuran 3. Kemudian ini kita kasih warna oranye misalkan. Kita kasih line warna hitam juga ya. Ini misalkan kita kasih line warna kuning misalkan. Kita klik OK ya, sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Ini kira-kira proses pembuatan tipografi ya. Jadi sekedar tulisan tetapi mengandung pesan bahwa desain grafis itu bukan desain gratis ya. Kalau kita perbesar lagi ya, seperti ini misalkan, ini kita tengahkan ya, kira-kira seperti ini. Desain grafis bukan desain gratis ya. Ya, demikian para sobat muda untuk membuat tampilan tipografi tulisan yang mengandung makna dan mengandung pesan tertentu ya, seperti reklame. Atau kalau misalkan kita mau membuat apa kayak stempel ya, misalkan membuat stempel, kita gunakan elips misalkan, stempel bundar ya, stempel bundar kira-kira seperti ini kita buatkan di sini ya. Kemudian kita duplikat, Ctrl D ya, di yang satu besar, yang satu kita buatkan kecil ya, ini agak besar kira-kira seperti ini. Ini biar posisinya tengah, kita sambil menekan tombol shift di keyboard kita klik ya, atau kita seleksi dua gambar ini ya, dan kita klik center. Nah, posisi ini sudah benar-benar tengah ya. Kemudian biar ini lingkaran kecil ini, biar tengahnya itu terpotong, kita gunakan pakai rectangle tool ya, misalkan seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita klik sambil menekan tombol shift di keyboard, kita klik lingkaran kecil, kita klik yang ini, kemudian center ini ya. Kemudian kita seleksi dua gambar ini, yang kecil, lingkaran kecil dengan persegi panjang ini, kita klik, kita pilih back minus front ya. Di atas pada toolbar ini ada back minus front, kita klik ya, sehingga ini sudah kepotong ya. Tinggal kemudian kita membuat tulisan ya, kita buat tulisan model biasa terlebih dahulu ya. Misalkan kita membuat tulisan paguyuban seni desain ya, katakanlah seperti ini ya, paguyuban seni desain. Ini ukurannya kita perkecil saja, misalkan 18 ya, kita klik bold. Nah, kemudian biar tulisan ini melingkar, kita gunakan teks pada menu bar, kita klik teks, kemudian kita pilih fit text to path ya, seperti ini ya, sehingga tulisannya melingkar. Atau kalau misalkan terlalu kecil, bisa kita aduk dulu ya, ini diperbesar saja, misalkan 20 atau 24, coba kita kembalikan lagi 24, misalkan teks, kemudian fit text to path. Nah, kita arahkan kursor ke sini ya, biar posisi tulisan ini tidak nempel ke garis, kita bisa klik ini ya.
misalkan seperti ini, tapi kayaknya terlalu besar ya, kita anduk dulu. Ukurannya diganti 20 saja. Text, fit text to path. Ya, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita buat tulisan melingkar di bawah. Ini juga caranya sama. Misalkan kita tulis Kabupaten Tegal ya, ukurannya kita ganti misalkan ke 20 ya. Kemudian sama seperti tadi, text, fit text to path ya, kita taruh di sini kira-kira tengah. Nah, kalau misalkan terlalu ke atas bisa kita gunakan ini ya. Nah, biar tulisannya tidak terbalik seperti ini, kita bisa gunakan ini, mirror text horizontally. Klik, nah tulisannya seperti ini. Ini masih kebalik, berarti kita klik mirror text vertically. Nah, ini sekarang sudah tidak kebalik lagi, tinggal kita tarik saja seperti ini ya. Nah, demikian. Kemudian misalkan di tengahnya mau kita kasih tulisan, bisa kita tuliskan, atau ini mau ditambahkan karena masih ada longgar ya, kita tambahkan misalkan Jawa Tengah ya, tapi tulisannya kita perkecil misalkan 18. Text, fit text to path ya, ini terlalu besar ya. Text, fit text to path ya, seperti ini. Kita balik, mirror text horizontally, kemudian mirror text vertically. Nah, seperti ini. Tinggal kita, nah seperti ini. Ini biar posisinya geser. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita kasih tulisan di tengahnya. Misalkan di sini kanan kiri kita kasih bintang ya. Kita kasih bintang dengan menggunakan polygon tool. Nah, menggunakan star. Kita ketik, klik dan drag. Ya, kira-kira seperti ini. Biar lebih pas kita zoom. Kemudian kita tutup warnanya dengan black misalkan ya. Ya, kemudian kita duplikat, buat satu lagi, Ctrl D, kita taruh di sini. Ya, di tengahnya kita buatkan tulisan misalkan pengurus. Nah, kita gunakan Arial black, posisinya biar tengah ya. Kira-kira seperti ini. Ini sudah jadi sebuah stempel. Kalau misalkan garisnya mau kita pertebal, bisa kita pertebal. Kita gunakan line, kemudian misalkan kita pilih 2 ya, garisnya lebih tebal. Ini juga sama ya. Untuk ngeklik garis kita bisa 2 kali ya,
Kalau satu kali ini otomatis tulisannya juga ikut ke bawah, sehingga kita klik satu kali lagi, klik. Nah, sehingga yang terseleksi hanya garisnya saja. Kita klik line, kemudian kita pilih misalkan ini 1 ya, kemudian kita duplikat ya. Ya, misalkan seperti ini. Nah, yang besar ini kita tebalkan lagi. Ya, kira-kira seperti ini ya, atau lebih tebal lagi ya. Ini sudah jadi sebuah stempel ya. Ini bisa kita blok, klik dan drag dari sini ya, terseleksi semuanya. Kita grup, misalkan grup objects ya. Kalau mau diperkecil tinggal di klik tarik saja ya. Kalau misalkan mau diputer biar tidak terlalu kaku, kita klik saja, klik, ini diputer bisa. Nah, jadi agak miring ya. Seperti ini para sobat muda semuanya ya. Ini sudah jadi sebuah desain yang disebut dengan tipografi ya. Desain ini menggunakan tulisan meskipun sederhana, tetapi mungkin bisa menjadi inspirasi para sobat muda semuanya biar bisa belajar bagaimana membuat sebuah desain yang baik ya. Untuk mempercantik tampilan, mungkin sobat muda bisa berkreasi sendiri, warna, tulisan, jenis huruf, font dan lain sebagainya. Monggo silakan bisa dikreasikan sendiri. Demikian para sobat muda dimanapun Anda berada. Kalau misalkan mau kita simpan, kita klik file, save as ya. Ini kita simpan saja. Ini sudah disimpan, tinggal kita klik save saja ya. Kita close ya. Demikian sobat muda dimanapun Anda berada, materi kita kali ini tentang tipografi. Mudah-mudahan bisa memperkaya pengetahuan sobat muda semuanya tentang desain grafis. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terakhir, jangan lupa klik like and subscribe serta share sebanyak-banyaknya buat teman-teman saudara-saudara semua yang pengen menikmati atau mempelajari tentang desain grafis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.